Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, bersama saya lagi Rustam Aji, memandu materi pada sesi kali ini. Namun sebelum kita ikuti materi, kursi yang depan yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Ini masih kosong dan belum ada namanya. Yang di belakang boleh, Kang Dahlan boleh maju di sini biar lebih. Enggak ada namanya di sini, kosong. Monggo Kang Dahlan. Biar biar selalu segar res. Tadi fotonya sudah terdokumentasi di grup kokam tadi. Monggo Kang Dalan bisa maju ke sini Kang Dalan. Oke. Yang kosong ini kosong Pak. Kang Imung boleh ke sini Kang Imung. Monggo. Oh Kang Rianto juga boleh sini. Monggo Kang Rianto sini. Ya. Ini jangan sampai ada kursi kosong. Ini kursi kosong betul nggih? Ini ada isinya, ini kosong nggih saat ini. Kosong nggih. Kosong. Baik. Kang Yusuf boleh ke sini Kang Yusuf. Ya, ya biar lebih efektif semuanya di depan semua. Ini kosong Pak. Oh kosong lagi. Kang Imung boleh ke sini Kang Imung. Monggo. Iya, oke. Sampun ya. Iya. Baik. Sudah terisi semua ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum nanti materi disampaikan beliau Ustadz Ridwan Furqoni SPD MPI tentang implementasi risalah Islam berkemajuan di cabang Ranting. Tadi sehabis teh break agar nanti tehnya tidak nempel di HP, maka nyun sewu kita olahraga sebentar tangan kita dengan gini. Kalau saya sebutkan satu, tepuk pundak sebelah kiri temennya nih. Hai gitu. Hai gitu, oke? Siap oke? Satu, lagi satu, dua sebelah kanannya, dua sebelah kanannya. Hai. ini belum sudah bingung kanan kiri ya. Ulangi lagi, satu sebelah kirinya, dua sebelah kanannya. Satu. Ada yang nggak terekam ini? Satu. Sebelah kiri itu sebelah kiri sini ya. Ya, satu, dua. Kalau tiga jempolnya taruh ke depan semua. Asik gitu. Dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Oke, karena sudah saya kasih semua materi sepenuhnya, kami serahkan kepada Ustadz Ridwan Furqoni SPDI MPI. Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang jam 16.37. Kalau menurut jadwal sampai setengah 6 itu berarti 53 menit lagi. Itu sudah termasuk dialog enggak Mas? Oh, sampun. Oke. Alhamdulillah yang pertama kita bersyukur pada Allah sore hari ini saya bisa silaturahim. Sebenarnya rumah saya kan yang Banguntapan Utara begitu. Asli saya juga Banguntapan Selatan. Saya tadi linga-lingu ada enggak ya ini Pak Lek saya gitu, enggak ikut ya. Wah ini eksodus dari Banguntapan Utara itu Pak. Ya, karena kepencut Banguntapan Selatan. Ya, ini Mas Yono itu satu RT dengan saya di Gilang. Pertama bersyukur pada Allah, sore hari ini bisa silaturahim dalam momen Baitul Arqam. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam, mudah-mudahan selalu Allah berikan pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua orang-orang yang mengikuti beliau. Amin. Saya diberi amanah oleh panitia menyampaikan satu dokumen hasil Muktamar Solo yang disebut dengan Risalah Islam Berkemajuan. Tapi sebelum itu saya nyuwun ngapunten mau tanya, Bapak-bapak sudah membaca belum? Sama sekali? Tapi sudah dengar judulnya ya? Sudah. Barusan. Ya. Jadi
Risalah Islam Berkemajuan itu satu produk muktamar di antara sekian banyak produk-produk muktamar yang lain yang sering disebut dengan dokumen ideologi Muhammadiyah. Ya, saya lupa tadi ada apa saja yang dibahas di BA ini, mungkin ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang terbit tahun 50, ada Kepribadian Muhammadiyah yang diterbitkan di Muktamar setengah abad tahun 62, ada Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang terbit tahun 69, Tanwir 69, kemudian nanti akan ada dakwah kultural itu terbit di Tanwir Denpasar, ada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah itu di Muktamar Jakarta. Jakarta itu tahun 2000 Muktamar ke-44 ya. Kemudian ada Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Darus Syahadah itu Muktamar Ujung Pandang atau Makassar 47, kemudian terakhir itu ada Risalah Islam Berkemajuan. Nah, Bapak-bapak semua, dokumen-dokumen itu sesungguhnya adalah gambaran dari isi pikiran Muhammadiyah berkaitan dengan bagaimana mengamalkan Islam. Levelnya level tafsir lah kalau saya memahaminya begitu. Karena nanti kalau dokumen-dokumen ideologi itu dipraktekkan gitu, praktek berislam kita itu tentu menjadi sangat berbeda dengan praktek berislamnya saudara kita di NU, praktek Islam di Jamaah Tabligh, di mungkin Ikhwanul Muslimin yang jadi Partai Keadilan itu, di Hizbut Tahrir Indonesia, di mungkin Salafi dan lain-lain sebagainya. Nah, Allah kita sama dengan mereka, nabinya sama, hadisnya sama, Al-Qur'annya sama, tapi praktek beragamanya itu bisa tidak sama. Nah, isi pikiran yang membedakan itu dimuat di dalam keputusan-keputusan muktamar itu. Nah, itu levelnya tafsir, karena tafsir sebenarnya ya bisa dikritik, bisa juga dievaluasi, meskipun sampai hari ini saya melihat itu bersifat umum yang mungkin belum ada yang direvisi. Kemarin saya ngisi di Gunung Kidul ada kritik, itu sudah harus direvisi Pak gitu. Yang mana? Yang Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang terakhir itu kan terwujudnya ada mengemban visi misi kita yang dikaruniai alam raya untuk mewujudkan Indonesia yang begitu. Ada kata Indonesia. Sekarang kita itu sudah sampai luar negeri aja PCIM-nya ada 30 negara. Itu harus direvisi, itu enggak Indonesia lagi kata gitu. Nah, artinya itu sesungguhnya produk pemikiran kita gitu yang akan kita kaji satu persatu. Nah, salah satunya adalah RIB. Kita sebut ideologi ya, ide ya tentang bagaimana kita berislam. RIB sendiri itu kan Risalah Islam Berkemajuan. Risalah itu misi. Risalah Nabi itu misi Nabi. Risalah Islam Berkemajuan itu sebuah misi untuk mewujudkan Islam itu dalam kehidupan masyarakat itu membuat masyarakat ini maju. Jadi ada keyakinan di balik kalimat itu. Keyakinannya adalah kalau Islam ini diterapkan dengan benar, maka masyarakat ini akan hidup dalam kemajuan. Nah, gitu. Kenapa kemudian istilah yang kita populerkan itu Islam berkemajuan? Karena ada satu keyakinan seperti itu. Lah itu kok umat Islam kok enggak nyatanya terbelakang terus, mesti ada yang keliru dalam mengamalkan Islamnya. Nah, gitu kira-kira. Nah, apa isinya RIB itu? Saya sambil berdiri aja. Itu risalah sudah misi. RIB ini gagasan memahami dan mengamalkan Islam yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang maju dan mencerahkan, sudah itu. Merupakan rumusan ideologi yang merupakan tafsir. Jadi tafsir ini Pak.
dari Al-Quran dan Sunnah untuk mengamalkan dan mewujudkan Islam dalam kehidupan. Jadi tidak hanya dalam teks tapi nyata gitu. Masyarakat yang menganut agama Islam itu kalau mempraktikkan Islam itu akan menjadi masyarakat yang hebat lah gitu. Lanjut. Nah, bagian depan di dokumen RIB itu ada namanya karakteristik Islam berkemajuan. Ada karakteristik. Ada 4 itu bab. Kita bahas satu persatu, mudah-mudahan cukup ya. Karakteristik Islam berkemajuan itu ada 5 poin. Yang pertama, selalu ya di dalam dokumen kita tuh yang pertama tetap tauhid. Jadi ini misi yang sangat mendasar. Mabniun alat tauhid, dibangun di atas tauhid. Semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya sama, membawa misi tauhid. Yang kedua, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, ar-rujuk ila Al-Quran dan Sunnah. Dulu sering diterjemahkan rujuk itu kembali, lalu ada yang protes, memang pernah meninggalkan kok kembali gitu. Bukan meninggalkan, jadi rujuk itu kalau di buku biasanya ada marojik itu ya, mereferen, rujuk pada atau bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini sering menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara kita di luar Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah tidak merujuk pada para imam madhab ya gitu. Ya bagi Muhammadiyah, para imam madhab itu tetap dimuliakan gitu. Tetapi pendapat beliau itu belum tentu final di hari ini. Nah, gitu. Belum tentu final. Karena mereka hidup di abad yang lalu, tempatnya jauh dari sini, belum tentu pendapatnya itu kontekstual dengan kita di sini dan sekarang. Buktinya Imam Syafi'i saja itu waktu tinggal di Baghdad dengan tinggal di Mesir, orangnya sama, dia punya pendapat baru dan pendapat lama, qaulul qadim dan qaulul jadid. Imam Syafi'i itu di era yang hampir sama kan gitu. Nah apalagi kira-kira kalau Imam Syafi'i itu tinggal di Indonesia dan sekarang punya qaulul ajdad enggak yang lebih baru lagi gitu kira-kira gitu. Nah maka Muhammadiyah berpandangan bahwa ya sumber utamanya tetap Al-Quran dan Sunnah gitu. Bahwa beliau-beliau itu dibaca, dilihat bagaimana melakukan istinbat hukum, ya tetap itu tidak ditinggalkan gitu. Tapi sumber utamanya tetap Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ini masih sama tadi, hampir sama, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Jadi nggak berhenti gitu. Ini mohon maaf, saudara kita itu kan dengan tegas NU ya, dengan tegas bahwa kita ini ngerujuk ke para imam madhab. Bahkan kalau para imam madhab sudah berpendapat, ya sudah. Toh kita ini nggak bisa lebih hebat dari Imam Syafi'i, kira-kira gitu. Emang Anda lebih hebat dari Imam Hambali, sehingga harus enggak. Bukan begitu ya. Tapi karena zamannya berbeda, maka ijtihad itu tetap terbuka. Gitu. Termasuk dalam segala macam urusan, termasuk dalam mengelola Muhammadiyah. Muhammadiyah ini perlu banyak tasdid Pak, dalam mengelola organisasi khususnya. Saya ambil contoh kecil aja ya, Bapak kalau buka Google kemudian tanya tentang agama, yang muncul paling depan apa? Misalnya puasa sunnah gitu. Mau tanya puasa sunnah, itu paling atas itu pernah Tribun kadang-kadang, liputan 6. Nanti awal-awal dulu ada Rumah Iso, konsultasi syariah, tapi sekarang enggak Pak, sekarang itu liputan 6, Tribun. Jadi ustadz mereka itu sekarang itu. Nah, Rumah Iso agak bawah malahan gitu, Tarjih bawah lagi Pak. Nah ini satu sinyal bahwa dalam mengelola dakwah kita pun harus melakukan tajdid itu. Dan ini terbuka terus. Yang keempat, wasatiyah. Wasatiyah itu tengan. Khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengahnya.
Nah, wasatiyah ini kalau mau disederhanakan gini, jadi tidak ekstrim literal maupun ekstrim liberal. Literal itu dominan teksnya, liberal itu dominan konteksnya. Contoh liberal itu gini, perempuan di zaman Nabi itu kan nggak bekerja dan nggak kemana-mana, bahkan belanja ke pasar saja laki-laki. Nah, kalau sekarang perempuan itu sudah sama setara dengan laki-laki di ruang publik itu. Bahkan jadi kepala sekolah, jadi rektor, jadi presiden aja ada perempuan gitu. Maka kalau kita tarik konteks sekarang, ya dalam beragama pun, wah ini ada dangdutan ini. Sudah nggak apa-apa. Malam Ahad ya, nah, malam Ahad Pak, nggak apa-apa wes. Nanti menemani Bapak di sini. Saya lanjutkan. Maka sekarang ini harus dikontekstualisasikan. Perempuan ya boleh adzan lah kira-kira begitu, boleh ngimami sholat, kan setara. Ini kan contoh ini kan abad ke-7 gitu. Coba, masa sekarang nggak boleh? Bisa jadi bacaannya lebih baik daripada bapak-bapak gitu. Nah ini yang terlalu dominan konteksnya. Gitu, itu liberal lah kira begitu. Tapi ada yang dominan teks persis gitu. Dalam misalnya kemarin pas kita COVID, kan ada yang sama sekali nggak mau sholat berjarak. Kenapa? Teksnya tuh jelas. Bahkan kita itu harus rapat, jangan sampai ada sela-sela sebesar anak kambing saja nggak boleh. Ini malah gajah bisa masuk kalau Muhammadiyah itu kata gitu. Sampai seperti itu. Karena, nah kita gitu wasatiyah itu tidak saklek harus sangat tekstual atau sangat kontekstual. Kadang-kadang bisa dominan teksnya, kadang-kadang bisa dominan konteksnya, kadang-kadang tengah-tengah melihat sesungguhnya apa ini ilahnya, tujuan hukumnya apa. Jadi digali sedemikian rupa sehingga keputusan itu bisa sesuai apa yang dimaui Allah. Nah, gitu maunya gitu. Kita ya menggunakan akal pikiran kita dengan tajam tapi juga diimbangi tazkiyatun nafas begitu sehingga ini pas gitu. Maunya dicari yang begitu. Ini wasatiyahnya di situ. Nah, nanti kalau ada yang tanya kasus ini gimana kasusnya? Kita akan bahas kasus per kasus kalau seperti itu nanti. Yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu keberadaan kita ini berdampak kepada kebaikan dan kemaslahatan, menjadi rahmat untuk semesta alam. Contoh yang paling mudah diceritakan itu keberadaan Muhammadiyah di daerah-daerah minoritas, itu rahmatan lil alamin dulu. Kemarin Tanwir di Kupang itu dapat banyak cerita kan, Bapak udah dengar semua saya kira juga, cerita tentang bagaimana sekolah Muhammadiyah itu mayoritas siswanya Nasrani. Kalau nggak salah hitung Muslim itu hanya 9%, di NTT itu hanya 9%. Di kampus Muhammadiyah itu mahasiswa Muslimnya hanya 12%. Yang lainnya Nasrani, ada Katolik, ada Protestan. Ya. Tapi mereka nyaman berada di tempat kita. Kita mencerahkan mereka. Masih ada yang bertanya, waktu saya ceritanya ada yang bertanya. Tapi kan mereka kemudian juga nggak terus masuk Islam gitu. Ya kalau sudah masuk Islam atau tidak itu hidayah ya. Tetapi pelajaran AIK, Al-Islam Muhammadiyah ya diberikan pada mereka. Mereka nerima kok materi akidah, akhlak, materi fikih itu terima Pak. Saya pernah konfirmasi itu, apa dapat begitu. Di Papua lebih ini lagi, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang isinya tidak semuanya Muslim itu pembukaannya ya raditu billah gitu. Itu kan sudah syahadat sebenarnya itu. Ya, ini saya dapat cerita orang soleh lah, orang PP Muhammadiyah kan soleh Pak ya. Kalau keliru yang keliru beliau gitu. Saya lupa Pak Dahlan atau Pak Agung ya cerita. Jadi di Papua itu pas acara Muhammadiyah mengundang pejabat publik. Pejabat ini alumni SMP Muhammadiyah dulu gitu.
minta pas mau doa itu minta diberi kesempatan mimpin doa. Kan panitia teratapan Pak. Donga apa kayak non muslim kok njaluk kon mimpin donga gitu. Tapi karena pejabat publik nggak bisa ditolak gitu. Akhirnya diberi kesempatan. Begitu dikasih mik mimpin doa sing diwaca raditubillah. Terus habis itu dia cerita, ini yang dulu digunakan buka pelajaran kalau kami sekolah di sekolah Muhammadiyah gitu. Tapi tetap tidak masuk Islam. Ini kan sudah hidayah harus seperti itu. Itu paduan suara itu semuanya, ya enggak semua sih. Paduan suara itu rata-rata penyanyi-penyanyi gereja, mahasiswa UM Kupang. Kalau di Sorong itu STIKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan itu. Itu ya Allah Tuhan Robbiku Muhammad junjungan, kan gitu syairnya. Mereka nyanyi Pak dengan sangat merdu gitu, penghayatannya dalam ning ya orang mlebu Islam gitu, dan tidak konflik. Ini contoh aja ya, rahmatan lil alamin mungkin itu paling mudah dicontohkan. Nah bagaimana keberadaan kita itu membawa pada kemaslahatan, kebaikan, kemajuan. Maka saya tidak pernah melihat di mana ada Muhammadiyah kok kemudian pengajian sing beda terus dibubarke, itu nggak pernah ya, nggak pernah. Atau mungkin Ustadz Muhammadiyah ngisi pengajian lalu mencela yang berbeda dengan itu, nggak pernah juga. Bahas orang itu nggak pernah, bahas orang. Paling ya kalau bahas kasusnya namanya nggak disebut gitu. Tapi coba Bapak lihat YouTube itu, saudara-saudara kita yang lain itu kadang saling serang dengan menyebut nama, menyebut tokoh dikupas habis itu. Nah, saya kira ini bagian dari karakter kita yang rahmatan lil alamin. Ini karakteristik Islam berkemajuan. Saya masuk ini 5 ini ya. Ini ada di bagian awal ini buku Risalah Islam Berkemajuan. Jadi berislamnya seperti ini. Mungkin nanti kita bisa membedakan. Nanti kalau ketemu kasus, ketemu dengan organisasi lain, oh ternyata bidone neng sisih kono kuwi gitu. Dan nggak apa-apa, nggak usah bertengkar aja, nggak apa-apa. Lanjut. Pada bagian kedua itu ada namanya manhaj Islam berkemajuan. Ini oke di sini, ya. Langsung kabeh Mas. Nah gitu. Karena waktunya sedikit, biar nanti ada dialog. Pertama sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ini sama dengan yang tadi. Sumber ajaran Islam ini isinya Al-Quran dan Sunnah. Nanti di bawah itu Muhammadiyah tidak terlalu mempertentangkan, nanti ada ijma, ada qiyas dan seterusnya. Tapi yang nomor 1 dan 2 itu mutlak itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita meyakini Al-Quran itu wahyu dari Allah, mutlak, baik isinya maupun lafadznya. Sementara hadis itu wahyu dari Allah, isinya lafadznya dari Nabi. Itu. Mungkin lafadznya malah dari sahabat. Kalau hadisnya itu berwujud hadis misalnya bukan qauliyah tapi fi'liyah. Kan ada ya sunnah itu ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah itu Nabi ngendika langsung, itu qauliyah. Misalnya tentang aurat perempuan, itu kan Nabi ngomentari Asma, putrinya Abu Bakar. Ya Asma innal marata idza balagatil mahidul lam yaslu ayura illa hada wa hada. Asma itu jalan lalu sak klebat kok roke kurang sopan begitu, lalu dikomentari, wahai Asma, cah wedok kuwi innal marata idza balagatil mahidul nek wis balik lam yaslu ayura, rawangun, rapantes nek ketok illa hada wa hada, kecuali dan ini wasaro illa wajhi wa kafaihi. Nabi mengisyaratkan wajah dan telapak tangan. Itu qauliyah, Pak. Langsung. Ada yang fi'liyah. Fi'liyah itu Nabi enggak ngendika, tapi Nabi praktek lalu sahabat menceritakan. Nah, itu menceritakan. Misalnya salat. Kan Nabi enggak mungkin pas salat kok ngomong. Salat. Lalu sahabat tapi Nabi habis itu ngendika juga sih tentang itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti halnya kamu melihat aku salat. Itu yang qauliyah. Tapi fi'liyahnya kan terus komentar. Wah, Nabi itu salatnya panjang sekali.
khusyuk sekali sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu kan bukan Nabi yang ngomong. Nah, itu fi'liyah namanya. Itu. Kalau yang ra'aitumuni usolli tadi qauliyah. Tapi jangan disalahpahami terus gandeng burine nganggo usolli terus saya salat diawali usolli. Kama ra'aitumuni usolli. Oh, nganggo usolli toh, Muhammadiyah ra gelem nganggo usolli gitu. Bukan itu. Muni usolli. Ya, wes. Kuwi nggo provokasi masyarakat gampang gitu. Sallu kama raaitu muni usolli. Dia iki ora manut Nabi, wong Nabi muni usolli kok gitu. Ya. Yang ketiga takririyah itu persetujuan. Persetujuan itu Nabi tidak ngendika, Nabi tidak nglakoni, tapi Nabi menyetujui. Itu contohnya Nabi bertamu mengajak sahabat, saya lupa nama sahabatnya, disuguh daging biawak. Diterjemahkan itu, saya baca terjemahnya biawak. Sahabat itu dahar, suguhan tadi itu. Nabi enggak, tapi Nabi orang ngilik. Lalu dianggap, ditafsirkan, Nabi tidak melarang. Oh, nek ngono, rapopo wong Nabi ora ngelarang. Nah itu dianggap sunnah takririyah persetujuan. Nah yang nggak boleh, ini masih terkait sunnah. Ada keyakinan, ya ini tadi saya rencanakan mau saya ceritakan ya, tapi karena ingat saja. Ada keyakinan di saudara kita itu seorang siapa namanya ya, itu mimpi bertemu Nabi. Lalu beliau menyanyikan solawat-solawat pujian pada Nabi. Nabi tersenyum gembira dibacain itu. Lalu dianggap itu sebagai takririyah dan jadi sunnah. Oh, Nabi aja menyetujui kok di mimpinya itu gitu. Padahal kalau Nabi masuk dalam mimpi orang itu kan nggak mungkin ada jin yang menyerupai, berarti itu Nabi tenan. Itu berarti takririyah. Ada keyakinan begitu Pak. Nah menurut Muhammadiyah itu nggak bisa diterima sebagai sunnah karena apa? Karena ajaran ini sudah selesai sejak Nabi meninggal dunia, nggak ada wahyu yang baru gitu. Begitu, itu penjelasannya. Oke, ini sumber ajaran ya. Kemudian yang kedua, dimensi ajaran Islam. Beda ormas, beda melakukan sistematisasi ajaran. Saya pernah mendengar Islam itu isinya syariah, dakwah, dan jihad. Ada yang isinya itu syariah dan jihad saja. Nah, Muhammadiyah itu membagi 4. Ini mungkin sudah sering juga di Baitul Arqam hampir selalu disampaikan. 4 itu apa? 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak, 4 muamalah duniawiyah. Ini nomor 2, dimensi ajaran Islam menurut Muhammadiyah itu dibagi 4 itu. Ini enggak baku, ya. Ini bukan hadis, tapi ini bagaimana Muhammadiyah mensistematisasi ajaran-ajaran Islam itu terbagi dalam 4 bidang itu. Akidah ini konsep-konsep keyakinan, mendasar sekali, konsep-konsep keyakinan tentang rukun iman itu semua akidah itu, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat itu akidah semua. Tentang apa ya, roh misalnya. Orang mati itu bisa balik lagi enggak ke dunia misalnya. Nah itu ada keyakinan hari ke-40 pulang, hari ke-100 pulang lagi, malam Jumat mulai. Nah, ini akidah loh Pak itu. Ada enggak yang meyakini benar? Jangan-jangan ada yang meyakini kalau itu roh itu bisa balik beneran. Nah, ini bagian akidah, konsep-konsep keyakinan. Jadi kalau ada orang selamatan di hari 40-100, itu banyak dimensi di sana. Ada ini wilayah akidahnya, ada itu wilayah ibadahnya, ada wilayah sosialnya. Pada wilayah sosial mungkin kita terlibat itu masih tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kita ikut meyakini sesuatu di sana bisa jadi masalah itu. Nah, itu akidah. Termasuk ya datang ke dukun minta, itu akidah ya. Yang kedua ibadah.
Ibadah itu tata cara interaksi kita dengan Allah, itu ibadah. Untuk ibadah ini ada dua macam, ibadah yang mahdhoh dan ibadah yang ghairu mahdhoh. Yang mahdhoh itu yang ritual, yang sudah ada tuntunannya rinci, yang ghairu mahdhoh itu yang tidak bukan ritual dan tidak rinci tapi bisa dinilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Nah, Bapak semuanya, untuk urusan akidah dan ibadah mahdhoh, Muhammadiyah kencang. Enggak boleh kreatif, inovatif dalam urusan itu. Keyakinan-keyakinan itu selama tidak ada rujukannya Al-Quran dan Sunnah makbullah ya, yang diterima, itu tidak boleh diyakini. Itu. Ibadah mahdhoh juga sama. Kalau tidak ada rujukannya, itu enggak boleh kita memahdohkan yang tidak mahdhoh. Kalau ibadah kita buat tambahan-tambahan yang tidak mahdhoh jadi mahdhoh, atau yang mahdhoh dikreasi sedemikian rupa, itu jadi bid'ah di situ. Bid'ah dalam urusan akidah ini lebih parah itu. Bid'ah dalam urusan ibadah ini juga bermasalah itu. Itu yang sering kemudian dholalah finar itu pada wilayah ini. Ya. Nah, saudara-saudara kita di luar Muhammadiyah itu variannya sangat banyak, Pak. Ada yang sangat longgar tentang ini. Kalau itu hasanah enggak apa-apa, maka muncul istilah bid'ah hasanah. Ada yang sangat ketat sehingga meluaskan wilayah bid'ah ini pada hal-hal yang sebenarnya budaya. Contohnya, saya pernah balik hijrah itu diajak berdebat tentang mihrab imam. Itu loh yang masjid kemudian ada moncolnya ke depan untuk imam itu loh. Wah itu, ini bid'ah itu, nggak pernah ada tuntunan Nabi nyuruh buat masjid kok pakai ponyolan gitu, nggak ada itu. Wah, ini kan wilayah, sebenarnya wilayah budaya, tapi kemudian saudara kita ini ada yang meluaskan urusan bid'ah sampai pada urusan begitu. Takbir keliling, Nabi itu nggak pernah ngajarkan takbir kok jalan-jalan, goncor misalnya gitu, nggak pernah gitu. Maka itu sebenarnya tambahan-tambahan yang nggak pernah diajarkan Nabi itu masuk ke kategori bid'ah. Itu. Nah, bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah membatasi bid'ah yang dolalah tadi itu pada urusan-urusan yang akidah dan ibadah mahdhoh. Di luar itu bisa kita berkreasi dalam rangka kemaslahatan gitu. Lafadznya takbir ya tetap mahdhoh, nggak boleh takbirannya terus ditambah-tambahi, nggak boleh gitu. Waktunya takbir ya tetap mahdhoh itu. Kalau Idul Fitri itu habis terbenam matahari sampai kemudian sebelum imam sholat id berdiri. Setelah itu sudah nggak boleh, itu aturannya begitu, itu harus ditaati. Meskipun saya kemarin ketemu waktu di Potorono, Pak, saya mampir sholat duhur ujung itu, dingin tak petet, masjid itu dalan, tak petet itu duhur Pak, saya mampir situ, itu tebiran, ujung pada itu, ujung Idul Fitri itu, kemudian ketemu anak pemuda Muhammadiyah, Mas, dilek kayak Mas, kayak ya ini tebiran rentok gitu. Kemudian dijawab, nika nggih wong mampir, kuwi tadi wong mampir ning saking semangate tebiran. Itu mahdhoh, tapi bagaimana mensiarkannya, nah itu bisa kreatif kita. Gitu. Maka ada yang kemudian pakai pengeras suara, ada yang pakai keliling-keliling. Itu siar yang kita boleh kreatif. Cuman jangan sampai juga kemudian ada ekses kemaksiatan misalnya di situ atau pemborosan yang luar biasa, itu kritiknya nggak apa-apa, kritik itu. Yaitu ibadah ya. Yang ketiga itu akhlak. Kalau ibadah tadi itu mahdhoh dan ghairu mahdhoh, kalau akhlak ini tata cara kita bergaul dengan sesama makhluk.
baik sesama manusia maupun dengan makhluk yang lain. Dan kita dituntunkan untuk selalu berbuat baik. Karo kewan kudu apik gitu. Maka nyembelih binatang itu kan syariatnya pisaunya yang tajam. Gitu. Itu kan dalam rangka kebaikan memang. Biar kita dengan binatang juga enggak menyakiti. Gitu. Nah, akhlak ini sering saya sampaikan ada wilayah-wilayah yang khair, ada yang ma'ruf. Khair itu universal, syariat gitu. Ma'ruf itu lokal, ada unsur budayanya. Tapi boleh gitu. Ma'ruf dari kata urf. Urf itu adat. Ya, paling sering saya contohkan peci, Pak. Peci ini, pakai peci ini kemakrufan ini. Karena nggak pakai peci pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ngimami sholat, khutbah Jumat, khutbah Id, atau ngisi pelatihan begini nggak pakai peci itu ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Ini mesti ono sing grenengi kok ning mburi. Kayak ngimami gundulan ono kae ora wangun itu. Imam rangane contoh sing apik, misalnya aja gitu. Nah, karena apa? Ini kebaikannya ini lokal ini. Ini kemakrufan ini. Ya baik kita pakai. Di Arab sana sorban mungkin, di mana lagi ada beda-beda lagi. Kalau ibu-ibu itu menutup auratnya wajib. Tapi mau gamisan, mau pedotan, jilbabe mau kembang atau mau polos segi empat atau langsung itu ma'rufnya. Ma'ruf pada lokal di sini, kemudian itu ya akhlak itu begitu. Nah, yang ma'ruf pun meskipun itu locally kita perlu berbaik-baik gitu. Kita perlu lakukan. Akhlak. Yang keempat itu muamalah duniawiyah. Tata cara mengelola dunia. Nah, di sini ini sangat luas, Pak. Urusan pendidikan, kesehatan, sosial, politik itu muamalah. Muamalah duniawiyah. Dan kita boleh sekreatif mungkin urusan muamalah itu untuk tujuan yang tidak menyimpang dari agama. Apa sajalah gitu. Sekarang ini kita harus kreatif ini, mengatakanlah mengelola orang berjualan tapi di era digital. Kan kalau fikih lama jualan itu kalau barangnya nggak kelihatan itu kan nggak boleh, Pak. Nek dodolan pulsa ra ono sing ketok, Pak. Nah, itu gimana itu? Nah, gitu. Jadi ini urusan muamalah ini kita boleh kreatif mengelola dunia ini. Termasuk negara. Bagi Muhammadiyah, urusan negara tidak sampai ke iman dan kafir. Berbeda dengan saudara kita, saudara kita di Hizbut Tahrir, meskipun dibubarkan tapi kan wujudnya ada. Gitu. Di Hizbut Tahrir itu negara demokrasi itu kufur, karena menempatkan rakyat di atas Tuhan, gitu logikanya. Kan suara rakyat suara Tuhan, padahal kita itu harus merujuk kepada Al-Quran, bukan pada rakyat. Maka negara demokrasi itu kufur. Berdebat dengan saudara kita di Ikhwanul Muslimin karena mereka membuat partai lalu berjuang lewat pemilu, demokrasi ini sarana ibadah. Bahkan gelut mereka itu. Gitu. Antara yang satu mengkufurkan, yang satu ini sarana ibadah. Bagi Muhammadiyah ini muamalah duniawiyah. Muamalah ini tidak sampai ke iman dan kufur. Rujukannya ya ini bisa didiskusikan. Karena Nabi tidak pernah juga menyebut bentuk negara itu harus kayak apa, itu nggak pernah. Gitu. Cara milih pemimpin juga antara setelah Rasul wafat, milih Abu Bakar, milih Umar, milih Utsman, milih Ali kan nggak sama semua ini empat-empatnya. Artinya sebenarnya itu bisa kreativitas kita. Gitu. Mengelola ibadah haji. Nah, dalam konteks ini Bapak, Muhammadiyah di generasi awal sampai sekarang ini banyak sekali mencontohkan usaha tajdid di dalam muamalah. Saya baca yang menginisiasi takmir itu Muhammadiyah. Dulu masjid itu ya Pak Kiai, tidak ada organisasinya. Gitu. Kemudian ada ketakmiran, mengelola zakat terorganisir jadi amil zakat, lembaga zakat itu ya Muhammadiyah. Mengelola perjalanan haji itu yang pertama kali mengorganisir ya Muhammadiyah. Nanti bisa dibaca di jurnal-jurnal itu. Saya ada satu yang saya ingat itu beberapa kali saya ceritakan,
Dulu orang haji itu Pak, itu sering perjalanan itu tidak aman. Kan dulu sendiri-sendiri ya, dan nggak tahu perjalanan itu akan berapa lama. Maka orang pamitan haji itu kayak pamitan mati gitu. Wah gedean betul. Itu di sini di Jawa Timur lebih besar lagi Pak. Kenapa? Karena nggak tahu pulangnya kapan, itu perjalanan jauh. Nah, saya dapat tulisan itu, ada sebagian haji itu menjadi haji palsu. Karena wis pamitan geden, berangkat nggawa sangukeh sampai ke Singapura, sampai ke India gitu pakai kapal, dirampok orang, dicuri barangnya, akhirnya kehabisan bekal. Mau lanjut nggak bisa, mau pulang juga nggak bisa. Akhirnya mbut gawe neng kono. Berapa bulan, 6 bulan, setahun, wis menumpuk, rasido lunga terus mulih. Gandeng wis pamitan, nah, wis tuku sorban, tuku jubah, tuku itu sampai rumah sudah dipanggil haji. Tidak semua gitu ya, tapi kejadian itu ada dan tidak satu gitu. Nah, Muhammadiyah lalu menginisiasi nyewa kapal bareng-bareng, kita berangkat bersama-sama, itu Muhammadiyah. Ini bagian dari tajdid dalam muamalah. Nah, sekarang pintu tajdid itu juga sangat terbuka gitu. Dalam mengelola apa saja gitu. Mengelola masjid di tempat kita, mengelola sekolah, mungkin ada amal usaha yang dulu belum ada dan sekarang harus ada juga bisa saja. Saya di majelis sosial itu menginisiasi rumah singgah pasien. Itu pertama Pak Muhammadiyah se-Indonesia itu di Jombor itu. Rumah singgah pasien itu rumah untuk menginap pasien yang bukan rawat inap tapi tidak selesai 1 hari. Kayak orang hampir semua kanker, kemo dia atau sinar 1 bulan gitu. Nah selama 1 bulan dia nginep di mana? Misalnya dia mau nginep di, kalau orang kaya dia nyewa penginapan, kalau punya saudara dia saudaranya, kalau enggak kadang keleleran itu di masjid. Nah kita sediakan rumah singgah pasien. Konsepnya rumah, jadi enggak boleh ada pengobatan di sana, wong enggak ada izinnya pengobatan. Itu nginep, kita sediakan kompor, gas, kulkas, kamar mandi, ada water heaternya, masak dewi. Nah donatur itu donatur sayur, donatur beras, itu banyak sekali. Jadi ini aum baru ya. Nah mungkin di tempat kita ada kebutuhan-kebutuhan baru, ya monggo bisa kreatif. Namanya rahmatan lil alamin kan jadi solusi. Lanjut, ini dimensinya ada 4. Yang ketiga, jangan dihapus dulu. 3 pendekatan. 3 pendekatan ini seperti ini. Bapak pernah dengar Bayani, Burhani, Irfani ya? Oke, singkat aja. Pendekatan Bayani itu teks. Teke muni piye itu Bayani. Burhani itu ilmu. Contoh konkret pendekatan Bayani dan Burhani itu kita gunakan saat Covid tentang sholat tadi itu. Teksnya bilang sholat jamaah di masjid itu utama. Ilmunya bilang nek deket-deketan itu nular virusnya. Terus piye carane tetap sholat di masjid tapi virusnya nggak nular. Terus muncullah fikih darurat tetap di masjid ning sofe jarang-jarang. Ini pendekatan ilmu dan teks kita kombinasi jadi satu. Irfani itu rasa. Saya susah nyari contoh Irfani itu. Saya ingin ambil contoh ini aja. Bapak di sini sholatnya jamak atau tidak? Sing jamak sinten, sing boten sinten? Semua jamak. Oke. Yang jamak itu mantep banget, pokoknya ini jamak atau ono ragu-ragu nih? Mantep ya? Mantep. Mungkin ada, saya beberapa kali saya nanya itu ono sing ragu-ragu, ono sing pas Baitul Arqam, ono sing jamak, ora jamak, omong curak kan untuk jamak, macam-macam. Nah ini masalah rasa Pak. Irfani itu rasa. Secara fikih, di jamak itu sah, boleh. Wong Nabi itu tidak memberikan jarak kok. Sing penting musafir boleh dijamak kosor. Gitu. Berapa jaraknya? Enggak ada. Lah itu kok di madhab itu kok ada 60 kilo, 80 kilo.
Itu kemudian ditelusur saat Nabi jamak, waktu itu Nabi posisi di mana? Oh di sana. Itu berapa kilo dari Madinah? Sekian kilo. Oh kalau begitu boleh dijamak setelah sekian kilo. Itu tafsir dari waktu Nabi jamak itu di mana letaknya. Itu. Dan endilalah Nabi len jamak luwih cerak, endilalah ya enggak gitu. Itu tapi enggak ada kalimatnya, sehingga secara fikih mau setiap musafir berapapun jaraknya dengan keyakinan itu sah. Tapi mungkin enggak semuanya merasa puas. Aku agak sergap-sergapnya pengen kerep sholat kok malah dijamak. Misalnya ya. Ini contoh di Masjidil Haram Pak, yang umroh itu. Kan musafir jauh sekali. Sama mutawife boleh dijamak. Lah aku rene iki ngarep sholat kok malah kon jamak. Itu misalnya gitu. Saya merasa aku pengen lebih banyak sholat. Itu irfani, maksud saya gitu. Ngasih contoh. Rasa. Ada lagi contoh irfani itu waktu Covid lagi. Prof Samsul Anwar, ketua Masjid itu ditanya, Prof, ini saya tuh mau kurban. Nek tak beleke kambing itu ya iso gitu. Dan dagingnya tak kasih keluarga juga manfaat. Tapi kita saiki iki sing luwih manfaat itu beras. Karena hampir semua isolasi tidak bisa kerja. Ini lebih utama tak belikan kambing atau beras. Atau sembako gitu kan, sembako. Prof Samsul kemudian merenung sebentar, sembako aja katanya. Sekarang yang sangat dibutuhkan hari ini orang isolasi itu sembako bukan daging gitu. Nah ini irfani juga ini, masalah rasa. Itu, jadi 3 pendekatan ini dikombinasi sedemikian rupa. Yang keempat istiadat berkelanjutan, tadi sudah di awal tadi. Yang kelima akal dan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah sangat menempatkan akal pada posisi yang tinggi. Madhab keagamaan, Muhammadiyah tidak bermadhab, tidak menyandarkan diri pada madhab tertentu. Dilalah kadang sama dengan Imam Syafi'i mungkin, pada saat yang lain sama dengan Imam Hanafi, gitu. Kalau urusan menyentuh membatalkan, menyentuh lawan jenis membatalkan, Muhammadiyah ikutnya Imam Hanafi. Jadi tidak membatalkan wudhu Pak, sentuhan lawan jenis. Alasannya Nabi waktu sholat, ada satu kasus Nabi sholat, kemudian tangan atau kakinya Siti Aisyah itu nutupi tempat sujudnya terus dipindah baru sujud. Nek nyentuh itu batal, mesti Nabi ra nyentuh dan baleni wudhu agak sholat meneh. Itu Imam Hanafi membolehkan. Kalau Imam Maliki itu batal kalau nyentuhnya ada syahwat. Nek nggak ada syahwat nggak batal. Nah, itu Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i ada syahwat enggak ada syahwat batal. Itu. Kenapa? Karena aula mastumun nisa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Nah, Muhammadiyah ikut Hanafi pada konteks ini. Pada konteks lain itu ikut imam yang lain. Ini tidak bermadhab. Jadi kita tidak menyandarkan pada madhab tertentu. Yang terakhir kemuliaan manusia. Jadi manusia ini makhluk yang oleh Allah dimuliakan dan kita ikut memuliakan. Maka enggak ada yang boleh merendahkan sesama manusia. Apapun profesinya, apapun suku, agama, rasnya gitu. Saya kemarin sore ditanya Pak Ketua Takmir, Kang, iki aku tilai wong loro, wongin Nasrani. Iki le ndongake piye? Ayo didongake wae aku ngono. Lah beda agamane. Didoakan aja, ini kan urusan kemanusiaan saya bilang gitu. Wong dhek sing gawe ya Gusti Allah, sing ngenai loro ya Gusti Allah. Sing penting apa jenenge? Ya sambil dibatin mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kita berdoa kepada Allah kita untuk kesembuhan dia itu enggak apa-apa saya gitu. Karena dia sesama manusia Pak, dalam konteks ini harus dimuliakan. Ambulan kita itu kalau mau ngangkut pasien kan nggak perlu tanya, iya agamanya apa gitu, duwe KTA apa ora, wah jadi suwe Pak. Tapi ada loh PCM yang PCM tertentu, nek udah cabangnya dhewe rasa diangkat itu enteng Pak. Ya, setelah ditelusuri karena apa? Karena lajismunya belum punya duit banyak sehingga ini operasionalnya mahal. Jadi sing diangkut sing PCM-nya dhewe wae gitu. Lanjut Mas. Cepet ki. Kemudian
langsung aja. Ini bab ketiga ya, di Risalah Islam Kemajuan itu ada namanya Gerakan Islam Berkemajuan. Muhammadiyah itu gerakan dakwah, ya, gerakan dakwah, dakwah terus nggak berhenti dakwah terus. Gerakan tajdid selalu terbuka untuk pembaruan. Selama itu urusan bukan akidah dan ibadah mahdoh, itu kita bolehlah untuk kreatif itu. Gerakan ilmu, kita ini mendasarkan banyak hal terhadap ilmu pengetahuan. Karena keyakinan Pak, ilmu pengetahuan tidak akan menyelisihi wahyu. Kalau berselisih itu ada dua kemungkinan. Ilmu pengetahuan ini sing rung nyandak karo wahyune atau memahaminya yang keliru. Tetap gak akan berselisih. Gerakan amal, kita ini amal terus. Dan ini terkenal, Muhammadiyah ini punya karakter kerelawanan dan kedermawanan yang sampai hari ini masih terus tumbuh dan lestari. Wong-wangi Muhammadiyah itu dinai 100 yuta kon gawe gedung dadine gedung 200 yuta. Baru sebulan yang lalu AMCF, tahu AMCF nggih? AMCF itu lembaga donor bantuan sekolah masjid gitu. Itu ke PBM, itu pesan ini ada paket bantuan masjid, tapi Pak, saya pesan betul, sebelum diperiksa oleh donor, lembaga donornya atau donaturnya, ampun ditambahi bangunan sikit. Sampai pesan itu, dan pesan serius itu. Lah pripun gitu. Saya itu kemarin kena masalah begini, ada orang ngasih dana 100 juta, kon bangun ke masjid. Begitu dibangun masjid, jadi 2 lantai Pak. Nah terus donaturnya datang, gumun, wah duitku 100 juta jadi 2 lantai. Terus pesen meneh, Pak saya kasih 100 juta lagi, tolong dibuatkan seperti ini. Mumet iki. Lah ini kelebihannya itu kan tidak direncana gitu loh. Jadi nanti pokoknya kalau udah jadi, kalau udah didatangi donaturnya silahkan dikembangkan terserah, tapi sebelum itu jangan ditambahi gitu. Sampai begitu Pak, karena terkenalnya kita ini apa ya, dalam mengelola urunan gitu, itu masih terus positif gitu. Lanjut Mas, ini yang ketiga ya, ini yang keempat itu ini. Nah Muhammadiyah ini berkhidmat untuk keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, ya, global, tentang masa depan. Ini dimensi-dimensi sih ini, nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi, kayak negara Pak Indonesia ini Pak. Muhammadiyah itu kayak negara. Lanjut Mas. Kayaknya habis kayaknya. Oh iya. Ini aja, teknis ya bukan teknis, tapi kita coba. Pimpinan, bagaimana kemudian RIB ini bisa kita implementasikan. Pertama, saya kira ini perlu kita kaji. Ini kan kajiannya rangkuman ini ya, mungkin nanti satu persatu bisa kita baca-baca lagi, kita pahami bagaimana kemudian satu persatu bisa kita laksanakan. Yang kedua, saya kira pelatihan-pelatihan yang bersifat skill gitu, itu perlu Pak. Bagaimana kita melakukan komunikasi politik itu penting loh. Di level cabang itu dengan Pak Camat, dengan ormas lain, ketua MWCNU misalnya, dengan Kapolsek, dengan Danramil, itu perlu Pak kemampuan komunikasi. Kadang-kadang kita nggak punya skill itu. Nah, di PBM itu kita coba paksa diri kita untuk bangun komunikasi itu. Begitu ada Kapolda baru, kalau nggak kita undang kita datang. Dengan PBNU kita udah 2 kali ketemu. Untuk misalnya ini skill komunikasi, skill untuk fundraising misalnya, berbagai macam lah. Skill up untuk manajemen kepemimpinan, pimpinan, kader, pegawai umum dan seterusnya. Ya. Itu. Kemudian kita punya data nggak tentang Banguntapan Selatan ini? Data kondisi masyarakat yang mau kita akan kita sasar dakwah kita itu. Tadi di luar saya ngobrol, Banguntapan Selatan itu 4 kelurahan, SD-nya 1, nggih Pak nggih.
Terus kita tadi menghitung dari SD Mertosanan sampai ke Pasar Pleret itu nggak ada SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah terdekat itu Ndah Romo itu ya. Ndah Romo nek ngulon ke Wonokromo 1. Gitu. Kemudian dari Mertosanan itu nek ngetan itu paling cerak Karangploso Ngalor itu paling cerak MBS. Itu misalnya itu. Jadi kita melakukan sesuatu dengan berdasarkan analisis kebutuhan itu. Termasuk klinik, termasuk panti, termasuk mungkin lembaga ekonomi dan seterusnya. Nah, kemudian menurunkan konsep RIB ini dalam urusan-urusan yang lebih spesifik keagamaan. Takmirnya ada berapa, setelah datanya ketemukan lalu kita pelatihan takmir, kita pelatihan remaja masjid, kita pelatihan untuk TPA dan seterusnya. Lanjut Mas, terakhir ini petanya Bangun Tapan saya cari itu. Nah, bagaimana kemudian kita perlu merumuskan itu, tapi tidak sore hari ini. Monggo dilanjutkan di Bangun Tapan Selatan dalam bidang keagamaan seperti apa kita mau wujudkan. Dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesos, politik, lingkungan, hukum, dan seterusnya. Politik itu pertanyaannya biasanya yang ada mau kita Islamkan dan Muhammadiyahkan atau orang Muhammadiyah mau kita calonkan, kan gitu biasanya. Pilihannya gitu. Kalau kita mau dekat dengan pemerintah itu apa yang pemerintah dicerak ke Muhammadiyah atau wong Muhammadiyah sing dipasang gitu. Seterusnya. Ya Bapak yang saya hormati, ini sedikit habis Mas ya. Ya, bidang seni dan budaya. Bagaimana cara mengelola cabang yang mampu mengamankan aspek tersebut? Ya, nanti itu perlu diskusi kelompok yang panjang. Demikian Bapak-bapak yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ustadz Ridwan Furqoni. Baik Bapak-bapak, karena waktunya mepet, ini 2 penanya. Kita buka 2 penanya supaya nanti langsung bisa. 1, 2, ada Bapak? Atau cukup 1 saja nggih? 1 monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazim Darobi. Mau tanya Ustadz, prinsip yang membedakan antara Muhammadiyah dengan Salafi itu apa? Soalnya saya pengajian organisasi Salafi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, di Muhammadiyah itu lebih wasatiyah Pak daripada di Salafi. Salafi lebih tekstual setahu saya. Kemudian hasil keputusan agama Muhammadiyah itu dimusyawarahkan oleh para ahli dengan berbagai macam keahlian di majelis tarjih. Sementara teman-teman kita di Salafi itu merujuk ke ulama yang dia rujuk. Di internal Salafi itu konflik juga, perbedaan-perbedaan di mereka tajam sekali. Tergantung ustadznya sopo gitu. Jadi ustadz satu dengan yang lain itu kadang saling mentahdir, saling mencela dan menafikan antar mereka sendiri. Nah, di Muhammadiyah itu tidak melakukan itu. Lebih sering ini pada wilayah etika sosialnya di teman-teman Salafi itu agak diabaikan. Seperti misalnya kemarin menghujat Ustadz Adi Hidayat tentang musik. Itu kan luar biasa hujatannya itu. Enggak ada satupun setahu saya ya, tokoh Muhammadiyah yang menghujat orang sampai seperti itu. Jadi wilayah-wilayah kayak gitu Pak, itu perbedaannya. Kemudian pada urusan bid'ah tadi, teman-teman kita di Salafi itu memperluas area bid'ah termasuk sampai ke budaya. Takbir nggak boleh sampai takbir keliling, misalnya Maulud Nabi itu totally nggak boleh sama sekali, karena Nabi nggak pernah ulang tahun. Sementara Muhammadiyah selama itu tidak diikuti keyakinan-keyakinan yang keliru, kemudian semangatnya adalah syiar, itu masih boleh. Itu perbedaannya.
Yang keliru apa? Tanya misalnya ada kadang praktek yang keliru di mulut Nabi. Kadang solawatan teman-teman kita itu ada mahalul qiyam, Pak, tahu Pak ya? Sambil berdiri begitu, itu saya baca sejarahnya, itu diiringi keyakinan roh Nabi itu hadir. Nah, keyakinan itu menjadi salah, Pak. Gitu. Nah, tapi di teman-teman Salafi itu sama sekali mau bentuknya apapun yang namanya Maulud Nabi itu bid'ah dolalah. Jadi gitu. Jadi meluaskan urusan bid'ah sampai ke hal-hal yang sifatnya budaya dan tradisi. Gitu mungkin. Makasih. Sampun nih Bapak-bapak nggih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Ustadz Ridwan Furqoni, SPD IMPI yang telah menyampaikan implementasi Risalah Islam Berkemajuan di cabang dan ranting. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Ustadz Ridwan Furqoni. Baik, mari sebelum kita akhiri dulu guys sesi ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.